Pengertian gereja itu ada dua. Yang pertama itu adalah organisme ilahi. Organisme ilahi ini adalah pernyataannya ada di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 yang berbunyi bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kamu dipanggil keluar dari kegelapan untuk memberitakan terang Allah bagi bangsa-bangsa. Nah, tetapi jauh sebelumnya dasar hukum gereja itu terbentuk dari pernyataan Tuhan Yesus di dalam diskusi dengan murid-muridnya, dan kemudian dia berkata bahwa di atas batu karang ini, di atas pernyataan Petrus yang berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. You are the living son, Messiah, the living son of God. Berdasarkan pernyataan itulah maka Tuhan Yesus mendirikan gereja yang berkata di atas batu karang ini aku mendirikan gereja dengan kualitas bahkan alam maut tidak menguasainya. Itu pengertian gereja secara organisme ilahi yang harus kita paham, yang harus kita mengerti. Yang kedua, gereja itu dalam bentuk manusianya itu ada di bumi. Karena itu, maka perlu organisasi manajemen gereja secara organisatoris. Perlu manajemen fungsi-fungsi organisasi untuk menjalankan, mengatur segala hal yang berhubungan dengan orang, dengan manusia itu supaya tertib. Negara kita juga adalah negara hukum, perlu legal standing, perlu tertib secara administrasi. Nah, hari-hari ini ketika terjadi diskusi dengan teman-teman, saya melihat bahwa gereja itu ciri organisme ilahi itu tidak lagi ada di dalam gereja Tuhan. Justru secara organisasi misalnya pendeta itu dianggap sebagai bagian dari organisasi atau lembaga yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan rohani. Nah, lucunya ketika pendeta hamba Tuhan ini terlibat misalnya dengan jadi bandar narkoba yang beberapa hari ini terjadi di sebuah sinode dan lain sebagainya, dan juga terjadi di sinode-sinode yang lain. Yang lucunya adalah bahwa pernyataan dari pengurus organisasi bahwa akan dikenakan disiplin karena pegawai organik. Secara organisme ilahi maka kalau kita membaca di dalam 1 Timotius pasal 3 dan lain itu ada peraturan-peraturan untuk menjadi hamba Tuhan. Di situ selain moralitas, kemudian mature secara spiritual, rohani dan lain sebagainya. Nah, kalau hamba Tuhan yang jual narkoba, hamba Tuhan yang berzina, ketangkap basah dan lain, kalau cuma hanya didisiplin berarti gereja menjalankan fungsi organisasi, tetapi ketidakkekudusan dan amoral itu dibiarkan di dalam gereja. Ini yang parah sekali. Nah, hal-hal ini kan merusak gereja. Akhirnya gereja menjadi amoral di sini. Gereja berzina. Nah, hanya fungsi organisasi, organisme ilahi, ritual dan cara kerja organisasi, tapi tidak pernah hati Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, kekudusan, sosial piety di dalam gereja. Nah, ini harus kita pahami. Gereja secara organisasi harus ketat menjalankan organisasi untuk mengatur umat, dan salah satunya adalah moralitas itu. Karena yang paling penting di sini adalah gereja harus membawa divine healing and blessing to other people, preach the gospel about Jesus. Ini yang paling penting. Organisme ilahi dipanggil keluar dari kegelapan untuk memberitakan. Nah, kalau seorang pendeta terlibat menjadi bandar narkoba, terlibat persinahan atau hal-hal yang lain, maka dipecat dari organisasi. Dia tidak pantas lagi berdiri di organisasi. Dia tidak pantas lagi ada untuk melayani Tuhan. Nah, ini. Nah, siasat-siasat gereja perlu. Dulu ada sinode-sinode yang sering menyuarakan tahun pertobatan dan berita pertobatan. Nah, hari-hari ini fungsi itu menjadi hilang dari gereja. Itulah sebabnya Hosea berkata, "My people is perished because they have the knowledge of God." Umatku binasa karena mereka tidak memiliki pengetahuan, karena memang pengetahuan about the truth itu tidak pernah diajarkan oleh gereja.
Padahal dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-32, firman Tuhan jelas bilang, if you know about the truth shall make you free. Ya, kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan. Gereja harus punya standar kekudusan yang tinggi. Dan saya belajar dan melihat, kemudian menangkap momen-momen, melihat referensi-referensi, dan lihat ada banyak kejadian dan fakta-fakta yang saya lihat bahwa sinode gereja hanya menerapkan disiplin kepada yang tidak melakukan pemecatan. Seorang yang benar-benar berdiri melayani Allah dan pekerjaan adalah seorang yang kudus di hadapan Allah. Kalau kita melihat keimamatan orang Lewi dalam perjanjian lama selalu menandai holiness, kekudusan itu secara fisik. Orang yang kudus bisa mati di hadapan Allah saat itu. Nah, hari ini dengan begitu mudahnya, seperti yang kita lihat ada pendeta yang terlibat LGBT di Kupang, dan itu sempat heboh juga sinode di sana, sampai di Facebook ada itu ramai sekali. Nah, kita melihat hari ini, kemudian ada pendeta yang tertangkap narkoba di ujung timur Indonesia, kemudian ada yang terlibat persinahan dan lain sebagainya, tangkap basah, hanya didisiplin secara rohani. Kemudian ada juga di Surabaya yang lain yang besar, nah, kita melihat hanya didisiplin secara rohani, tidak dipercaya, tapi dia masih bangga dengan kependetaan. Nah, betapa buruknya, betapa tenggelamnya gereja jatuh ke dalam hal-hal yang merusak. Ini menjadi gereja Pergamus. Mereka hanya Kristen tapi tidak ada hadirat Allah, tidak ada kehendak Allah bertata di gereja itu. Gereja ini sudah mati selama gereja itu hidup. Jika gereja itu tidak punya moral, gereja tidak kudus dalam pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, terlebih hamba Tuhan, umat. Karena orang-orang yang seperti begini, firman Tuhan dalam Yohanes berkata bahwa Allah tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ini adalah pesan dan suara kenabian. Saya keras sekali untuk melihat hal ini. Suatu saat kalaupun ada orang-orang seperti itu, dan saya sudah melakukannya, bahwa saya tidak mengizinkan orang yang terlibat hal-hal seperti itu untuk melayani. Dan saya sudah pernah melakukan itu dalam tanggung jawab saya sebagai pendeta, untuk merekomendasikan orang lain untuk terlibat dalam pelayanan. Tapi ketika saya ketahui ada hal yang tidak benar, maka harus diberhentikan untuk direkomendasikan menjadi pendeta. Ini hal yang tegas sekali. Nah, inilah pesan saya di hari ini untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi, bahwa gereja hanya menjalankan fungsi organisasi, memikul nama Tuhan, memakai nama Tuhan, tetapi tidak pernah hati dan kehendak Allah dan kebenaran itu diutamakan, sehingga umat menjadi binasa. Gereja hari ini adalah gereja yang menjadi Pergamus di tengah-tengah dunia. Ini gereja tidak menjadi terang. Kompromistis terjadi di dalam gereja. Kiranya Tuhan mengampuni kita dan kita kembali kepada kebenaran, bertobat untuk benar-benar memiliki raising the standard yang tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.